شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa sanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa taufiqan wa alhiqna bis salihin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu memuja dan memuji Allah Azza wa Jal atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terkhusus nikmat dipertemukannya kita dengan hari-hari yang mulia, malam-malam yang sangat mulia, yaitu hari dan malam 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Dan kita semua tentu mengetahui bahwa puncak daripada bulan yang mulia ini ada di bagian akhirnya. Dan salah satu nasihat yang disampaikan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah, ya, beliau mengatakan, Innal khayla idza syarafat nihayatal midmar badala qusara juhdiha litafuza fis sibaq. Sesungguhnya seekor kuda yang sedang berlomba, ketika telah mendekati garis finish, maka dia akan mengerahkan seluruh kemampuannya, mengeluarkan seluruh tenaganya, litafuza fis sibaq, agar ia bisa menjadi pemenang di dalam perlombaan tersebut. Kata beliau, fala yakunil khailu aftanu minka fa innamal a'malu bil khawatim. Ya, beliau mengatakan jangan sampai kuda pacu tersebut lebih cerdas daripada kita, karena sesungguhnya penentu berhasilnya kita dalam beramal itu ada di penghujungnya. Ya, karenanya kita tetap menjaga semangat kita sampai Ramadan ini benar-benar berakhir, dan kita juga ingat dengan apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Ya, dan di bulan Ramadan ini ada hamba-hamba Allah yang akan dibebaskan dari api neraka, dan pembebasan api neraka itu ada pada setiap malamnya. Ya, kalau Lailatul Qadar itu hanya ada di satu malam saja dari 10 hari yang terakhir, tetapi Allah membebaskan hambanya dari api neraka itu ada pada setiap malamnya. Ya, tentu kita sangat berharap dari 30 hari yang ada hari dari yang 30 tersebut kita termasuk di antara yang dibebaskan dari api neraka. Dan tentu hal itu bisa kita raih, bisa kita capai jika kita tunjukkan mujahadah dan usaha kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Di penghujung bulan suci Ramadan, ya, hal yang penting untuk kita perhatikan yaitu berkaitan dengan
diterimanya amalan-amalan kita. Ya, jadi kita tidak hanya bersungguh-sungguh pada aspek melakukan dan mewujudkan suatu amalan, tetapi kita juga bersungguh-sungguh bagaimana agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu pernah berpesan, kunu liqabulil amali ashadda ihtimaman minal amal. Hendaklah kalian memiliki perhatian yang lebih besar pada terkabulnya amal daripada melakukan amal itu sendiri. Ya, tentu sudah banyak amalan yang telah kita kerjakan dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Dan salah satu indikator terkuat amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita bisa tetap meneruskan amalan itu di luar bulan suci Ramadan. Dan ada satu amalan yang membutuhkan mujahadah yang ekstra agar kita bisa tetap meneruskannya di luar bulan suci Ramadan, dan amalan itulah yang kita latih diri kita di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Bahkan hal itu sudah dilatih sejak awal bulan Ramadan, yaitu beribadah di malam hari dan beribadah di pertengahan malam dan di sepertiga malam yang terakhir, atau qiyam Ramadan atau qiyamul lail. Ya, inilah ibadah yang sangat mulia dan kita tentunya memiliki harapan yang sangat besar. Ibadah ini tidak berhenti dengan berakhirnya bulan suci Ramadan. Kita berharap ibadah ini tetap bisa kita teruskan di luar bulan suci Ramadan. Ada beberapa ikhtiar yang bisa kita lakukan dan sekaligus bisa menjadi penguat bagi diri kita agar ibadah qiyamul lail ini tetap dapat kita teruskan di luar bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah al-ikhlasu lillahi ta'ala. Kita senantiasa menjaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kunci utama dalam semua kebaikan. Ya, sebenarnya tidak hanya pada qiyamul lail saja, tetapi pada semua kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Jika kita bisa menjaga keikhlasan di dalamnya, maka itulah yang menjadi faktor kita bisa istiqomah di atas kebaikan tersebut. Ya, kenapa demikian? Karena ketika kita mampu menjaga keikhlasan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita pertolongan sehingga kita bisa melakukan kebaikan tersebut. Ya, karena pada hakikatnya tidak ada kebaikan yang kita lakukan kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya di dalam suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara bersamaan antara ibadah dan isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, salah satu hikmah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam menjelaskan ayat tersebut, beliau mengatakan bahwa tidak mungkin seorang hamba bisa melakukan ibadah kepada Allah kecuali berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga yang tersirat dari jawaban yang kita ucapkan pada saat muazzin memanggil kita hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya, kita membaca la haula wala quwata illa billah. Kita menyatakan melalui ucapan tersebut bahwa kita tidak punya daya dan kekuatan untuk memenuhi panggilan tersebut kecuali Allah memberikan kepada kita kekuatan. Dan hal itu bisa kita lihat bagaimana keadaan kaum muslimin ketika panggilan azan itu dikumandangkan. Berapa orang yang bisa melangkahkan kakinya ke masjid, padahal mereka secara fisik memiliki kemampuan untuk berjalan, bahkan bisa melakukan pekerjaan yang lebih berat daripada sekedar melangkahkan kaki ke masjid. Tetapi kenapa tidak bisa
melangkahkan kakinya ke masjid? Maka jawabannya, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepadanya taufik, Allah tidak memberikan kepadanya pertolongan. Nah, kunci kita mendapatkan pertolongan dalam hal mewujudkan ibadah itu dengan kita menjaga keikhlasan kita, yaitu dengan meniatkan dalam setiap amal kebaikan yang kita lakukan, yaitu karena Allah, tidak ada penilaian yang kita cari selain penilaian dari Allah. Kita abaikan seluruh bisikan yang merasuk di dalam pikiran kita bahwa kita ingin dipuji oleh manusia, kita ingin dilihat oleh manusia, kita ingin disebut-sebut oleh manusia. Kita jauhkan bisikan-bisikan seperti itu agar keikhlasan kita terjaga, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menaungi kita dengan maunahnya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wa ala qadri niyatil abdi wa raghbatihi wa muradihi yakunu taufiquhu. Seorang hamba itu akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niatnya, sesuai dengan keikhlasannya, sesuai dengan keinginannya. Ya, ketika seorang hamba itu memiliki keinginan kuat untuk suatu kebaikan, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya taufik. Ya, dan ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an pada surah Al-Anfal, "Iya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira." Jika Allah mengetahui di dalam diri dan hati-hati kalian terdapat kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan. Kemudian disebutkan juga oleh seorang tabi'in yang bernama Mutarrif bin Syikhir, beliau mengatakan, salahul amali bi salahil qalbi wa salahul qalbi bi salahin niyah. Baiknya suatu amalan yang sudah sesuai dengan sunnah itu ditentukan oleh baiknya hati seseorang, karena amalan yang kasat mata dan terlihat itu berpijak pada amalan hati, dan baiknya hati seseorang itu ditentukan oleh baiknya niat seseorang. Ya, jadi keikhlasan sesuatu yang sangat besar perannya di dalam mewujudkan amal-amal kebaikan, karena sekali lagi dengan keikhlasan yang kita wujudkan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita pertolongan. Ya, dan keikhlasan itu salah satu materi yang kita minta kepada Allah, materi doa kita yang kita munajatkan kepada Allah. Ya, para sahabat itu pernah datang kepada Nabi minta diajarkan agar dijauhkan dari perusak keikhlasan, maka Nabi mengajarkan kepadanya, Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui, dan aku meminta ampun kepada engkau dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Itu yang pertama, ya, agar amal kebaikan kita terkhusus qiyamul lail tetap bisa kita pertahankan selepas bulan suci Ramadan, dan juga di hari-hari yang terakhir ini dari bulan suci Ramadan. Ya, jangan sampai berkurang semangat kita sehingga terlewat atau terkurangi daripada durasi qiyamul lail kita di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua, agar kita terkuatkan di dalam melakukan ibadah di malam hari, yaitu an yastashira muridu qiyamil lail anna Allah Ta'ala yad'uhu lil qiyam. Jadi hendaknya setiap muslim yang benar-benar ingin melakukan qiyamul lail agar mengingat bahwa yang memanggil dirinya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang membesarkan Allah ketika ia mendapatkan panggilan dari yang ia besarkan, maka itu akan menguatkannya untuk melakukan dan memenuhi panggilan itu. Ya, sama ketika kita bekerja di suatu tempat, ya, dan posisi kita sebagai bawahan, ada atasan kita, kita hormati dia
ketika dia memanggil maka kita penuhi panggilannya. Atau ketika telepon kita berdering, kita tanya siapa yang menelpon, maka di situ muncul namanya, ternyata orang yang sangat kita hormati, maka kita akan bersegera untuk mengangkatnya. Maka yang memanggil kita ini yang selalu kita sebut di dalam salat kita, Allahu Akbar. Ya, Allah yang Maha Besar yang memanggil kita. Yang dalam Al-Quran Allah memanggil, Ya ayyuhal muzammil, Ya ayyuhal muddathir. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak meminta kita untuk sepanjang malam, tidak. Allah Subhanahu wa taala bahkan sangat mengetahui keadaan hamba-hambanya. Makanya Allah memulai dengan mengatakan qumil laila illa qalila. Ya, kalau kita mungkin sangat lelah, ya sangat capek bekerja di siang hari, maka Allah mengatakan qumil laila illa qalila. Ya, bangunlah meskipun hanya beberapa saat saja, meskipun hanya sedikit. Ini terkhusus di luar bulan suci Ramadan. Ya, setelah kita selesai dari 10 hari yang terakhir. Ya, jadi kita hendaknya merasa bahwa yang memanggil kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, hal yang bisa menguatkan diri kita untuk terus mempertahankan qiyamul lail, yaitu ma'rifatu fadli qiyamil lail, itu mengetahui dan mengenali keutamaan daripada qiyamul lail, fadilah dan ganjaran yang Allah siapkan kepada orang-orang yang melakukan qiyamul lail. Ya, dan sangat banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan hal tersebut. Ya, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, afdalus salati ba'dal maktubah as-salatu fi jawfil lail. Ya, salat yang paling utama, ya di antara salat yang paling utama setelah salat wajib itu adalah salat yang dilakukan di malam hari. Ya, salat yang dilakukan di malam hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga sangat membanggakan hamba-hambanya yang rela meninggalkan lezatnya tidur demi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang berkaitan dengan qiyamul lail, dan ini merupakan salah satu ciri khas daripada orang-orang soleh terdahulu. Kemudian yang berikutnya, faktor lain yang membantu kita untuk tetap istiqamah di dalam qiyamul lail meskipun Ramadan telah berakhir, yaitu kita menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat di siang hari. Ya, kita melakukan langkah-langkah pencegahan, ya, menjaga diri, dan salah satu cara terbaik untuk kita tercegah dari perbuatan maksiat yaitu dengan merutinkan membaca zikir pagi dan sore hari. Ya, zikir pagi dan sore hari itu ibarat benteng yang sangat kokoh bagi seorang muslim. Ya, tetapi karena Allah telah menetapkan bahwa manusia itu tidak ada yang maksum, tidak ada yang 100% terbebas dari kesalahan, maka Allah juga menyiapkan pintu ampunan. Artinya meskipun kita telah bersungguh-sungguh menjaga diri dari keburukan, itu tidak berarti bahwa kita menjadi orang yang maksum, orang yang suci dan sama sekali tidak berbuat dosa. Tetap akan ada dosa yang kita lakukan. Karenanya ada syariat beristighfar, ada syariat bertaubat. Ya, sehingga dua hal yang kita lakukan, kita melakukan langkah pencegahan dan juga kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hal inilah yang akan sangat membantu kita di dalam melakukan ibadah di malam hari. Karena apa yang Allah berikan kepada kita di malam hari itu sangat berkaitan dengan apa yang kita usahakan di siang hari. Ya, makanya pernah seorang tabi'in itu ditanya, ya, dia ditanya, bagaimana kiat dan tips aku bisa bangun di malam hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menjawab, la ta'sihi bin nahar huwa yuqimuka baina yadayhi bil lail. Jangan engkau bermaksiat di siang hari,
maka Allah akan menegakkan dirimu di malam hari untuk beribadah kepadanya. Fa inna wukufaka fil lail min a'zamis syaraf, karena sesungguhnya berdirinya engkau di malam hari dalam ibadah kepada Allah itu termasuk kemuliaan level tertinggi. Wal 'asi la yastahiqqu dzalik, dan orang yang melakukan kemaksiatan itu tidak berhak atas kemuliaan yang sangat tinggi tersebut. Ya, karenanya ketika kita melakukan keburukan, maka kita berdoa kepada Allah agar keburukan tersebut diputihkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al Hasan Al Basri rahimahullah itu juga pernah dicurhati oleh seseorang. Ya, kata orang tersebut, "Wahai Imam, aku tidur pada malam hari, inni abitu mu'afa." Ya, aku tidur pada malam hari dalam keadaan sehat walafiat. Wa uiddu tahuri, dan aku juga sudah siapkan air wuduku. Saya secara lahiriah siap untuk bangun malam, tetapi aku tidak bisa bangun malam. Fama ba'luli, ada apa dengan aku? Al-Imam Hasan Al-Basri menjawab dengan singkat, dzunubuka qayyadatka, dosa-dosamu itu telah mengikat tubuhmu sehingga engkau tidak bisa bangun di malam hari. Ya, jadi langkah yang ketiga agar kita termudahkan itu adalah dengan kita menjaga diri dari perbuatan dosa, disertai juga dengan memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yaitu dengan membaca zikir-zikir yang disyariatkan sebelum kita tidur, seperti al-muawwidatan. Ya, kita membaca 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian kita juga membaca ayatul kursi, kemudian kita membaca zikir-zikir yang disyariatkan. Maka ya termasuk juga di dalamnya kita tidur dalam keadaan berwudu. Ya, itu termasuk di antara amalan-amalan yang kita diperintahkan, disyariatkan untuk kita lakukan sebelum kita tidur, dan itu juga memiliki peran yang sangat penting di dalam kita termudahkan untuk melakukan qiyamul lail. Jamaah rahimakumullah, kemudian di bagian akhir kita juga mengingatkan bahwa di penghujung bulan suci Ramadan ini ya kita punya kewajiban yang jangan sampai terabaikan, yaitu kewajiban menunaikan zakatul fitr. Ya, kewajiban menunaikan zakatul fitr Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkannya untuk seluruh kaum muslimin, bahkan orang-orang yang secara keberhakan itu memiliki hak menerima zakat mal, tetap juga jika memiliki kelebihan makanan di hari raya itu tetap diperintahkan untuk mengeluarkan zakatul fitr. Ya, dan hikmah terbesar daripada syariat zakatul fitr yaitu tu'matun lil masakin wa tuhratun lis-shaim. Ya, jadi zakatul fitr itu maqasid dan tujuannya adalah untuk mensucikan dan menutupi kekurangan-kekurangan pada orang yang telah menuntaskan ibadah puasanya, dan juga untuk memberikan makan bagi orang-orang miskin di hari raya, sehingga mereka juga bisa bergembira sebagaimana bergembiranya kaum muslimin yang lainnya. Ya, demikian pula jika di antara kita ada yang memiliki kewajiban untuk menunaikan zakatul mal, maka ini juga merupakan waktu yang terbaik untuk kita menunaikannya. Ya, meskipun nisab ya, atau harga emas itu naik, tetapi pada hakikatnya ada nisab lain yang akan memudahkan kita bisa menunaikan zakat tersebut, yaitu dengan menggunakan nisab perak. Ya, jadi ada 2 nisab dalam zakat, ada emas dan ada perak. Kalau mungkin emas mungkin agak sulit karena harganya tinggi sehingga nisabnya juga naik, tetapi ketika kita tetap ingin menunaikan syariat zakat mal, maka kita bisa beralih ke nisab perak. Ya, dan ini yang dipraktekkan di
Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah di Saudi Arabia, mereka menggunakan nisab perak sehingga banyak orang yang menunaikan zakat. Jamaah rahimakumullah, itu mungkin beberapa tausiah saling nasihat menasihati di antara kita, ya, semoga bermanfaat. Dan jika ada hal yang kurang jelas atau ada hal yang ditanyakan dari apa yang telah disampaikan, dipersilahkan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa untuk membentengi diri itu ada zikir-zikir. Ya. Nah, tapi di mana juga Allah mengatakan tidak memberatkan apa yang kita punya kemampuan. Jadi saya sangat mudah sekali untuk ini, tapi hanya ke Al-Quran. Kebiasaannya sikir-sikir itu agak agak panjang rupanya. Jadi saya lebih mudah memilih Al-Quran. Itu saya yang saja tanyakan Pak Ustadz. Jadi sikir-sikir itu kadang-kadang yang saya lakukan, tapi membaca Al-Quran, alhamdulillah, apa rupanya menjadi kebiasaan saya sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, ya, Al-Quran itu juga merupakan bahagian daripada zikir. Bahkan secara mutlak dan secara umum, zikir yang terbaik itu adalah Al-Quran. Dan salah satu nama daripada Al-Quran itu adalah Az-Zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Ya, jadi salah satu nama daripada Al-Quran itu adalah Az-Zikr. Ya, jadi membaca Al-Quran itu adalah bagian dari berzikir. Ya, tetapi Nabi SAW itu memberikan kepada umatnya beraneka ragam zikir. Secara umum tadi sudah disebutkan bahwa Al-Quran itu adalah zikir yang terbaik. Tetapi ada waktu-waktu tertentu di mana di situ Nabi mengajarkan zikir yang khusus. Maka di waktu tertentu dan khusus itu yang utama tentunya di sana dibaca adalah zikir yang khusus sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di pagi hari ada zikir pagi, di sore hari ada zikir sore hari, dan itu banyak. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa membaca seluruhnya, maka kita bisa membaca sebahagiannya. Ya, mungkin ada yang pendek, ya, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kemudian a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Kemudian kita baca qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Karena 3 yang saya sebutkan itu jaminannya kita terjaga dari gangguan, baik gangguan yang bersifat duniawi dan juga gangguan yang bersifat maslahat akhirat kita. Maksudnya kita terjaga dari gangguan syaitan. Kemudian yang kalau kita mau menambah lagi, kita baca di ujungnya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, itu juga karena dijamin oleh Nabi SAW, kalau kita meninggal, kita baca di pagi hari, kemudian kita meninggal sebelum sore hari, maka dijamin masuk surga. Baca sore hari, meninggal di malam hari, maka juga mendapatkan jaminan masuk surga. Jadi yang menarik dari zikir pagi sore ini adalah jaminan-jaminannya sangat menarik, tetapi amalannya sangat mudah, ya, sangat ringan. Nah, itu jadi alhamdulillah itu diteruskan zikir Al-Qur'annya itu, memperbanyak membaca Al-Qur'an itu diteruskan, dan juga semoga dengan asbab rutin membaca Al-Qur'an dimudahkan juga untuk membaca zikir-zikir pagi sore. Kalau belum bisa seluruhnya, maka 1-2 zikir yang kita baca, dan insyaallah setiap amalan yang kita lakukan dengan keikhlasan
dan Allah menerimanya, yang dilakukan dengan keikhlasan mengikuti tuntunan Nabi, Allah menerima amalan itu, maka balasan tercepat yang Allah berikan kepada kita itu dengan kita dimudahkan melakukan amal kebaikan yang lainnya. Nah, wallahu alam bissawab. Baik, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان